Bareskrim Polri menangkap 6 tersangka kasus jaringan penyebar konten pornografi lewat komunitas grup Facebook. 6 tersangka diringkus di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Grup sosial media Facebook bernama Fantasi Sedarah sempat ramai diperbincangkan di dunia maya. Warganet membagikan tangkapan layar sejumlah isi percakapan grup tersebut yang mengarah ke hubungan inses atau seks sedarah. Ada ribuan anggota pengguna Facebook yang tergabung dalam grup tersebut. Pihak kepolisian lantas mengusut grup Facebook itu. Setelah ditelusuri, ternyata ada grup lain bernama Suka Duka yang juga ditemukan konten serupa. Polisi juga mengungkap peran para pelaku, di antaranya admin grup dan member aktif yang mengunggah foto serta video pornografi anak di bawah umur. Kini ke-6 pelaku sudah diamankan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Mereka masih dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait motif dan potensi tindak pidana lain yang dilakukan pelaku. Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya perangkat komputer, handphone dan kartu SIM, serta dokumen foto dan video. Tim TV One mengabarkan. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024 yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Ditemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device handphone tersangka MR tersebut. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Ya, ini harus banyak-banyak istighfar ya kita kalau melihat kasus-kasus seperti ini. Mengelus dada, kemudian juga yang mengagetkan lagi adalah puluhan ribu loh pengikutnya. 32.000 Putri ya. Bagaimana walaupun memang kemarin polisi sudah menangkap 6 tersangka ya. Ini kan kalau di struktur organisasinya ini pucuk-pucuknya nih udah ditangkap. Tapi yang jadi pertanyaan apakah sudah selesai tugas dari kepolisian? Karena membernya masih banyak begitu ya. Kita akan bahas bagaimana langkah dari pihak kepolisian selanjutnya untuk tentunya membasmi ataupun menuntaskan permasalahan grup Fantasi Sedarah. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Ada siapa saja, Putri? Ada Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat pagi, Pak Truno. Selamat pagi, Pak Truno Yudo. Selamat pagi, Mbak Putri. Selamat pagi, Mas Philip. Ya. Dan juga di studio ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog yang akan membedah fenomena apa ini yang terjadi. Kok banyak sekali pengikutnya. Selamat pagi Mbak Hanifah. Pagi Mbak Putri, Mbak Hanifah. Mas Philip. Baik, mungkin kita ke Pak Truno Yudo terlebih dahulu. Pak Truno Yudo, setelah menangkap nih 6 pelaku di balik grup Fantasi Sedarah, apalagi yang harus ataupun yang akan dilakukan polisi? Pasti tidak akan berhenti di sini ya. Masih banyak lagi pastinya jaringan-jaringan yang mungkin saat ini diincar petugas. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kami jelaskan terlebih dahulu sebelumnya, selama tahun 2025, Mabes Polri, dalam hal ini adalah Bareskrim Polri dan jajarannya, ini telah mengungkap 17 kasus pornografi anak online dan juga telah menangkap 37 tersangka sebelumnya. Ya. Nah, kemudian juga kita ketahui komitmen yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolri dengan adanya akun Fantasi Sedarah, bahwasannya Bapak Kapolri sangat intens sekali karena kita tahu bahwasannya korban adalah para kaum rentan, perempuan maupun anak. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi Polri dan tentu menjadi perhatian publik. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan, sekira minggu yang lalu ini menjadi ramai dalam perbincangan dan tentunya kita melakukan langkah-langkah. Karena ini dunia digital, dengan melalui satu platform di FB, tentu ketika perbincangan ini mulai ramai, ada beberapa hal yang pertama kali langsung kita lakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah berkoordinasi tentunya antara internal kami, baik itu di Polda Metro Jaya oleh
Reserse Siber Polda Metro Jaya, kemudian Barreskrim Polri adalah Direktur Tindak Pidana Siber, dan kemudian PPA, Direktur PPA dan PPO. Nah, tentunya langkah secara komprehensif ini, karena tadi melibatkan kaum rentan, perempuan dan anak, ini dilakukan secara khusus maupun secara komprehensif. Kemudian, kemarin sudah disampaikan pada press conference terkait dengan pengungkapan ini, namun tidak terhenti di situ tadi pertanyaan Mbak Putri. Yang pertama, yang dilakukan adalah melibatkan Direktorat PPA dan PPO tadi kami sampaikan, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan ini adalah merupakan langkah secara komprehensif. Kita tidak bisa melihat pada satu posisi kasus awal dengan adanya akun tersebut, tetapi juga langkah selanjutnya kita perlu memperhatikan korban. Bagaimana merecovery para korban, dan harapannya ini juga mampu membangun struktur sosial, perhatian sosial kepada keluarga korban dan juga terutama para korban. Ini juga langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Namun demikian kami sudah menetapkan 6 tersangka, di mana dalam pengembangannya Barreskrim Polri juga telah menemukan ada salah satu akun lagi selain dari Fantasi Sedarah, yaitu ada namanya akun Sukaduka. Namun sejauh ini yang perlu kita perhatikan untuk tindak lanjutnya adalah bagaimana ini tidak terulang kembali, dan kedua, untuk korban kaum rentan baik perempuan maupun anak ini dapat recovery dan dilakukan langkah-langkah secara komprehensif dan kolaboratif. Begitu Mbak Putri. Baik Pak Trunoyodo, kami juga penasaran Pak, kok dalam kasus grup Fantasi Sedarah ini seolah-olah polisi kecolongan karena kalau kita lihat membernya sudah mencapai 32.000 member Pak. Apakah ketika grup ini mulai menjamur pihak kepolisian belum bisa mengendus grup Fantasi Sedarah ini Pak Trunoyodo? Iya, perlu kami jelaskan Mas Philip. Ini perkembangan teknologi adalah keniscayaan, di mana ruang publik melalui digital ini sangat luas sekali. Tentu kami dengan berbagai stakeholder, khususnya kementerian terkait seperti Komdigi, ini kita kan melakukan langkah-langkah secara komprehensif, baik itu pemantauan, analisa, ya, kemudian juga memonitoring, dan sampai dengan penindakan saat ini. Yang paling utama memang adalah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Polri, tentu selain tadi berkolaborasi, kita melakukan pantauan-pantauan. Memang perkembangan ini ada sisi positif dan ada sisi negatif, dan tentu kita ini adalah kepedulian, dan terima kasih ini merupakan suatu partisipasi dari semua elemen masyarakat sehingga ini menjadi perhatian publik, dan kemudian artinya kita juga langsung melakukan langkah-langkah proaktif bersama dengan stakeholder dan komprehensif yang dilakukan oleh Polri. Bapak Kapolri langsung memerintahkan adanya pelibatan Direktorat PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak, dan tentu langkah-langkah secara komprehensif dengan stakeholder ini dilakukan, Mas. Oke, Pak Trunoyodo, Anda sampaikan tadi ada akun Fantasi Sedarah dan Sukaduka. Nah, ini dua akun yang berbeda atau sebetulnya akun Fantasi Sedarah ini yang kemudian berganti nama? Terus juga yang diamankan barang buktinya kan ada 3 akun Facebook ya Pak? Satunya lagi akun apa Pak? Ada 2 Mbak, Sukaduka dengan Fantasi Sedarah. Dalam hal ini barang bukti ataupun alat bukti lainnya dalam transaksi elektronik di sini terlihat ada 402 gambar dan juga ada beberapa hal lain seperti device dan 7 video. Tentu ini tidak terlepas dari konten-konten yang bersifat, dan kita juga tidak menerapkan terkait dengan undang-undang ITE saja, tetapi juga ada perlindungan anak, kemudian juga pornografi dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Baik Pak Truno, kita juga pengen tahu Pak Truno, kemudian latar belakang dari ke-6 pelaku ini kan sudah dirilis juga ya sama polisi. Tapi apakah mereka ini memang bekerja sehari-harinya hanya mengelola komunitas ini atau sebetulnya mereka punya latar belakang lain? Ya, kemarin sudah disampaikan 6 peran dari masing-masing tersangka ya. Di sini ada beberapa yang saya jelaskan kembali. Pertama, tersangka dengan inisial DK. Ini memiliki akun Facebook yang bergabung di dalam grup di Fantasi Sedarah ini dengan nama Alessa Buffon dan Ranta Talisha. Dan kemudian ini juga tersangka perannya merupakan member juga kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah ini. Kemudian yang kedua juga MR, inisial MR ini juga memiliki akun Facebook. Secara pribadinya itu Nanda Frisya, dan kemudian di sini juga
perannya itu merupakan admin grup atau yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Artinya di sinilah yang menyiapkan wadahnya ya sebagai admin. Kemudian juga dengan tersangka inisial MS ini juga memiliki akun Facebook Mas Bro, di mana perannya adalah member atau juga kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah tersebut. Dan kemudian di sini ada inisial MJ. Nah, kemudian di sini MJ dengan memiliki akun Facebook Lukas juga sebagai member dan kontributor aktif dalam Facebook Fantasi Sedarah tersebut. Yang kelima, tersangka dengan inisial MA ini memiliki akun Facebook pribadinya itu Raja Wali dan tergabung. Perannya adalah merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Dan kemudian juga tersangka ke-6 dengan inisial KA ini juga memiliki peran akunnya dengan nama Temon, dan kemudian tersangka ini merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook yang namanya Suka Duka. Namun demikian Mbak Putri, semua ini kan baru secara awal dan simultan sinambungan, ini proses terus berjalan. Selain daripada pengungkapan secara ITE, pornografi, juga TPKS dan tentunya perlindungan anak, ini masih berlangsung di baik Direktorat Barreskrim Polri yang ada di Siber maupun di Perlindungan Perempuan dan Anak, Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Truno Yudo atas penjelasannya. Nanti saya mau ke Pak Truno Yudo, tapi kita ke Mbak Hanifah terlebih dahulu. Mbak Hanifah, ini kasus yang sangat bikin geger tahun ini begitu, Fantasi Sedarah. Melihatnya seperti apa dari kacamata kriminolog? Ya. Jadi kalau kita lihat ini kan tsunami moral ya, yang sudah dibicarakan oleh beberapa, terutama Ibu Eli Risman 15 atau 20 tahun lalu terkait dengan kondisi ini. Kalau kita melihat kenapa bisa banyak, kalau bisa banyak berarti banyak peminatnya. Betul. Kenapa bisa banyak peminatnya? Karena ada wadahnya. Ya. Kenapa ada wadahnya? Karena tidak ada yang mengontrol atau yang menangkap. Lalu kita lihat lagi, segitu banyaknya 32 orang itu kenapa sih? 32.000. 32.000 orang itu kenapa sih? Berarti kan ada yang tadi kembali lagi, ada kerusakan moral. Moral itu tempatnya di mana? Di otak bagian depan, prefrontal cortex. Itu rusak. Sementara ketika seseorang prefrontal cortexnya rusak, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Oke, jadi maksudnya ini tidak hanya fantasi semata ya, tapi memang sudah menggambarkan perilaku masyarakat pada saat ini. Iya, betul sekali. Berarti segitu banyak orang itu otaknya sudah rusak. Di mana yang rusak itu adalah orang tua, guru, anak-anak. Mau jadi apa negara ini? Kan kalau kita melihat lebih jauh lagi, siapa sih sebetulnya yang mau merusak? Gitu. Karena ketika seseorang sudah terkontaminasi dengan pornografi, yaitu diserang bagian depannya tadi, itu yang bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Apa yang mau diperbuat dengan kondisi ini? Mereka tidak tahu norma, nilai, hukum, mereka abaikan semua. Jadi batas antara benar dan salah mereka nggak ada. Dan kemudian ini ada di platform yang aman-aman saja, bisa dibentuk dan bisa dibubarkan kapanpun mereka mau. Gitu. Jadi ketika kita mau bilang ini kok Agustus sudah ketahuan sekarang kok baru ditangkapin gitu. Menurut saya mau lama atau tidak, yang penting ada respon gitu loh. Tapi ini adalah panen, tsunami moral ini dari kapan? Mereka terpapar mulai kapan? Dari mana paparannya? Betapa bebasnya situs-situs porno itu meracuni anak-anak kita, bahkan orang dewasa. Oke. Gitu. Nah, motif mungkin pengikutnya ini bergabung ke dalam situ, itu tuh apakah memang mereka sebenarnya dari awal memang sudah ada gangguan? Iya. Apakah ini gangguan seksual atau gangguan jiwa? Mungkin nanti bisa dijelaskan juga. Atau memang tadinya normal sebetulnya karena terpapar, kemudian kita kemudian mereka akhirnya nagih gitulah ya. Kalau kata Putri awalnya kepo begitu ya, mungkin kepo, ingin gabung, ingin lihat, lama-lama jadi nagih gitu ya. Tapi sesaat lagi Mbak Hanifah kita akan jawab usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa melanjutkan pertanyaan menggantung tadi ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, bagaimana kemudian sebenarnya kasus-kasus seperti ini biasanya menyerang masyarakat untuk kalangan bawah atau seperti apa? Apakah memang semua kalangan masyarakat berpeluang untuk bisa melakukan kejahatan seperti ini? Oke. Kalangan mana sih yang sebetulnya diserang? Yang sekarang yang terkontaminasi pornografi siapa? Kalangan mana? Semua kalangan kan? Betul. Berarti ini semua kalangan.
Hanya saja mereka memang dikumpulkan dalam platform tertentu itu tadi atau kelompok-kelompok tertentu itu untuk memvalidasi perasaannya. Awalnya secara manusiawi mereka paham bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Tapi ketika ada kelompok yang memvalidasi perasaannya, mereka langsung terintegrasi dong dengan situ. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan, kita cuma ngomong di media kok, kita nggak keluar kok, kita ke keluarga kita kok gitu. Dan keluarga kita adalah orang-orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena disensitisasi ketika kita menonton pornografi itu membuat kita kebal ketika melihat awalnya perempuan dan laki-laki, kemudian laki dua, perempuan satu, dan lain-lain dan lain-lain, akhirnya mencari korban paling mudah. Korban paling mudah itu adalah keluarga sendiri. Sementara keluarga sendiri adalah seseorang yang paling mudah ditekan. Jadi itulah yang mereka harapkan gitu. Nah, ketika mereka melakukan itu, dalam agama nggak boleh, dalam hukum nggak boleh, tapi ketika di dalam media sosial siapa yang nggak ngebolehin? Semua ngebolehin gitu. Artinya dengan munculnya grup ini mereka ingin memberikan suatu eksistensi begitu ya Mbak Hanifa? Betul sekali. Mereka mau menunjukkan eksistensi sekaligus memperbesar bahwa kita ini salah tapi banyak orang kok. Jadi kita nggak salah, nyari teman ya. Iya, akhirnya menormalisasi. Sementara masyarakat pun ketika mengetahui kan gini, ketika saya melihat loh, kok ini ada grup kayak gini? Sebetulnya aksi saya apa sih? Respon saya apa sih? Kaget doang, diem, melaporkan atau ikut menyebarkan gitu. Melaporkan itu kan kita nggak ngerti mau lapor kemana. Artinya kan berarti harus ada edukasi kepada masyarakat. Ketika ada kondisi seperti ini, ada teman seperti ini, kita harus melapor kemana. Bukan malah menyebarkan, karena ketika kita menyebarkan, orang-orang di luar sana yang nggak tahu penyimpangan seksualnya itu ternyata ada wadahnya, mereka semakinlah berbondong-bondong gitu. Ditambah lagi anonimus gitu. Mereka masuk, mereka pakai akun palsu, pakai identitas palsu. Ketika mereka keluar, aman-aman aja. Jadi semakin memudahkan ini semua menjadi semakin banyak. Oke. Nah, ini yang kita khawatirkan. Saya mungkin ke Pak Trunoyudo. Pak, kita khawatir bahwa kelompok-kelompok ini atau fenomena ini kemudian dinormalisasi ya, jadinya di kalangan masyarakat umum begitu ya. Nah, apakah mungkin polisi ini juga akan memburu member-member, puluhan ribu member-member ini akan diproses hukum? Karena khawatirnya nanti, oke, 2 grup ditutup, tapi kan bisa jadi ada grup-grup baru nanti yang muncul dan mereka berkumpul lagi nih, Pak. Tadi kami sampaikan ya, ini ditangani secara khusus maupun secara komprehensif. Langkah dari Barreskrim Polri, khususnya Direktorat Siber, ini menjelaskan, ini kan ada langkah-langkah lain dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Yang pertama, melihat ini perkembangan teknologi begitu ramainya perbincangan ini, kemudian suspend dan ini dunia digital. Dan perlu diketahui, dunia digital ini kan ruang publik, bukan ruang private. Nah, tadi saya sepakat dengan apa yang Mbak Hanifa sampaikan, bahwasanya memvalidasi perasaan yang sama, kemudian memasukkan dalam suatu komunitas digital yang memudahkan masyarakat sesungguhnya, tetapi ini adalah bukan ruang private, tapi adalah ruang publik, yang tentu menjadi pembelajaran kita bersama. Kemudian langkah selanjutnya, dari Siber, saat ini kan masih ada menyita device maupun CPU dan lain-lain ini dalam rangka untuk kita uji di digital forensik. Tentu ini masih berkembang terkait dengan beberapa member yang ada ya, walaupun tantangan kita ketahui tadi begitu ramai dibincangkan, suspend dan kemudian beberapa tentu ini dunia digital tadi kita ketahui beberapa tersangka ini memiliki akun-akun yang sifatnya adalah nama fake ya. Namun demikian ini merupakan tantangan secara profesional, dalam hal ini kita akan melakukan langkah-langkah secara scientific crime investigation melalui digital forensik, Mbak Putri. Baik, Pak Trunoyudo, kami juga penasaran, Pak. Tadi juga Mbak Hanifa menjelaskan bahwa ini rata-rata masyarakat kita ketika menjadi ataupun melihat grup-grup seperti ini, mereka merasa bingung, ingin melapor kemana. Dan banyak justru akhirnya hanya di-skip saja. Mungkin dari pihak kepolisian ada saran seperti apa jika kembali melihat grup-grup seperti ini bermunculan di media sosial, Pak Trunoyudo? Iya, yang pertama ini juga merupakan langkah deterrent effect maupun juga langkah pencegahan atau penanganan. Tentu tadi kami sampaikan ya, ini kaum rentan baik perempuan, anak ataupun tindak pidana lainnya di dalam dunia digital. Tentu Polri memiliki hotline center di 110 atau 110, di mana yang perlu dilakukan kan awal dari yang kita harapkan adalah pencegahan. Bagaimana langkah-langkah pencegahan, penanganan, kemudian terutama tadi kami sampaikan adalah pemulihan korban kekerasan seksual tadi.
Maka disinilah diperlukannya adanya pendidikan publik melalui literasi-literasi yang memang kita harus lebih lagi intens melakukan literasi ini. Kemudian juga pemantauan dan kegiatan-kegiatan juga melibatkan secara sosial seperti kampanye, dan tentunya secara piranti undang-undang sudah mengatur secara tegas, baik itu undang-undang ITE, pornografi, perlindungan anak, kemudian tindak pidana kekerasan seksual. Ini tentu akan memiliki dampak deterrent efek kepada para pelaku, ya, dan harapannya adalah ini menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadi perhatian, dan terutama adalah orang tua untuk menjaga anak-anaknya, ya, terkait dengan apa yang menjadi perkembangan informasi yang dibutuhkan dan apa yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan anak-anak. Ini perlu pengawasan juga terhadap lingkungan keluarga, ya, termasuk di lingkungan sekitaran. Begitu, Mas Philip. Baik, Pak Truno, mungkin sudah ada belum instrumen hukum di Indonesia yang mengatur pidana atas aktivitas hubungan sedara ini, Pak? Ya, dalam hal ini tadi kami sampaikan, karena ini adalah kaitan kekhususan, ya, bukan hanya terhadap TPKS anak dan perempuan, dan perlu diketahui dalam 6 tersangka ini, Direktorat Tindak Pidana PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak mendapati ada yang sudah teridentifikasi ada 4 korban. Ya, 4 korban ini ada 1 wanita dewasa dan kemudian ada 3 anak. Nah, dari perkembangan ini kita tahu tadi adalah incest, di mana adalah hubungan sedarah baik antara paman dengan keponakan ataupun hubungan orang tua dengan anak. Nah, maka ini kan langkah-langkah yang perlu dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum tadi secara piranti atau undang-undang ini sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama tadi terhadap anak, ya, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga terkait dengan pornografi. Tadi kami sampaikan, ruang digital pun itu merupakan ruang publik, ya, kemudahan. Dan kemudian terkait dengan alat bukti. Alat bukti sebagaimana pada pasal 184 KUHP maupun ada satu alat bukti yang memang menjadi kekhususan di dalam dunia digital, ini akan dijadikan suatu alat bukti bagi penyidik untuk meyakinkan, menguatkan bahwasanya ini terjadi kegiatan yang merupakan tindak pidana ataupun kejahatan. Sehingga juga kita melakukan scientific crime investigation, di mana digital forensik ini juga turut secara keilmiahan dan konvensional, dan alat bukti yang ada ini akan menjadi sesuatu yang kita padukan, dan ini tidak akan terbantahkan lagi dalam saintifik. Baik, terima kasih Pak Truno Yudo. Mungkin terakhir saya juga mau bertanya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kalau kita melihat bagaimana pelaku yang kemarin sudah diamankan, ini ada beberapa yang merupakan residivis loh, Mbak. Apakah memang kejahatan-kejahatan seperti ini memang berpeluang besar para pelaku ini melakukan hal yang sama di kemudian hari? Oke. Kita bisa ngomongin kriminal karir lagi ya. Iya, betul. Sebetulnya ketika seseorang memiliki kemampuan di situ dan tahu bagaimana keuntungannya, mereka akan kembali ke situ gitu ya. Artinya ketika residivis ini terjadi lagi, berarti apakah selama mereka dalam proses pemidanaan itu tidak menjerakan? Gitu. Ketika tidak menjerakan, berarti begitu keluar pilihannya nggak ada lagi selain itu. Apakah pembinaan di sana itu tidak membuat mereka itu menginginkan hidup yang baru dengan pekerjaan-pekerjaan baru? Karena kalau memang ini sangat menjanjikan, kenapa? Gitu. Artinya mereka sudah mempelajari bahwa di kriminologi itu sudah ketahuan bahwa kejahatan itu dipelajari. Dari apa? Dari peristiwa sehari-hari, dari keuntungan yang sudah diterima, dari orang-orang yang mungkin bisa diajak untuk membesarkan bisnis ini. Nah, dari sinilah residivisnya jadi banyak. Karena kan kalau kita lihat juga dari beberapa video yang dijual juga itu kan mendapatkan keuntungan bagi para pelaku. Betul begitu sekali. Ya, itu kan pekerjaan yang sangat enak. Dia nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya tadi Pak Truno Joyo kan menyampaikannya profilnya siapa aja. Jadi pemilik itu apakah kejahatannya kuat gitu ya. Yang mengedarkan apakah kuat atau kuat sekali. Nah ini kan terus bagaimana pengikutnya. Kan nggak mungkin Pak Truno Joyo akan menangkap 32.000 orang itu. Berarti kan harus menangkap orang-orang yang memang sangat berpengaruh saat menyebarkan, dan kemudian membuat undang-undang atau merevisi atau menambahkan undang-undang dalam undang-undang. Sebetulnya definisi dari incest itu apa sih? Ada nggak
tulisan itu secara eksplisit. Karena kalau tidak ada berarti kan tidak ada penangkapan. Mungkin terakhir Mbak singkat saja ini untuk mencegah agar fantasi ini tidak menjadi reality begitu ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat atau orang tua untuk menjaga anak-anak ini tidak terpapar dengan digital atau akun-akun yang menyimpang tadilah di dunia maya? Yang pertama, orang tua melek teknologi. Bahwa anak diam itu bukan berarti anak tidak dalam permasalahan besar. Bahwa sekarang anak-anak itu neraka ada di dalam genggamannya. Nah, mereka paham nggak? Ketika anak nggak keluar, membahayakan sekali negara kita. Ketika keluar banyak begal, tapi di rumah mereka terpapar pornografi. Artinya mereka kan harus mendapatkan ilmu-ilmu parenting, seks edukasi dari sekolah, dari masyarakat, bahkan yang terkecil. Kita pertemuan RT aja harus membahas itu gitu loh. Jadi bagaimana pelaporannya, bagaimana ketika anak sudah kelihatan nih anak menyimpang, harus kemana. Bahwa sekarang yang namanya konsultasi itu bukan orang gila. Tapi ketika kita membutuhkan seseorang profesional untuk berdiskusi, untuk menyelamatkan anak kita, kenapa tidak dilakukan? Nah, ini harus disampaikan kepada masyarakat. Bahwa lindungi anak kita, bahwa kita yang memberikan wifi gratis kepada anak kita yang memberikan handphone, kita pula yang menjerumuskan anak-anak kita. Jadi sebetulnya kemana orang tua zaman sekarang yang sudah membuat anak-anak terjerumus dalam kondisi itu? Tidak hanya upaya pemberantasan, tapi pencegahan juga harus dilakukan, termasuk dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Begitu ya Mbak Hanifah. Terima kasih banyak Mbak Hanifah atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Truno Yudo atas waktunya sudah memberikan penjelasan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi on location di segmen selanjutnya ini akan menghadirkan informasi ini tembok pembatas kantor Sudin Tata Air Pasar Minggu Jakarta Selatan yang kemarin jebol setelah diguyur hujan deras. Sesaat lagi pemirsa.